Sis and bro, sahabat liputan, seperti biasa buat kalian semuanya yang haus akan berita dan peristiwa, kalian berada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal ngebahas hal-hal yang ramai lewat di akun Instagram Liputan Sebuah. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita check it out. Ini ada menarik nih dari bisnis.com. Prabowo taruhan dengan Menteri Negara lain, optimis ekonomi RI tumbuh 8%. Oke, check it out. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana. Oke, Konoha kali banyak Pak. wartawan. Banyak wartawan soalnya. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Dia bilang, Your Excellency, if you can achieve 8% growth once. Sekali saja dalam 5 tahun akan datang kita mencapai 8%, they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya. Saya bilang you're on. Saya sangat optimis. Kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar. Tapi memang kita harus lebih efisien. Kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal, dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Betul sekali Pak. Oke, saya jadi penasaran kira-kira itu menteri negara mana nih guys. Buat kalian yang tahu silahkan drop di kolom komentar. Tapi akan lebih serunya nanti ketika Pak Prabowo sudah menjabat menjadi presiden kita. Tinggal kita lihat saja nanti kira-kira menteri negara mana yang ngajak Pak Prabowo buat dinner. Itu yang taruhan dengan Pak Prabowo nanti. Kalau seandainya negara kita ketika dipimpin oleh Bapak Prabowo nanti perekonomiannya tumbuh di angka 8%. Only once dalam 5 tahun. Kita tunggu, pasti Prabowo bisa. Ayo Pak, semangat Pak. Next. Berita 1. Lapor kasus pemerkosaan, oknum polisi malah cabuli korban. Waduh. Niat ngelapor malah gak enak disebutin cuy. Kita baca ya. Seorang siswi SMP di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum polisi berpangkat brigadir berinisial K saat melapor kasus pemerkosaan yang dialaminya. Gadis 15 tahun ini diduga mengalami aksi pelecehan seksual di kantor polisi tempat ia melapor pada 15 Mei tahun 2024. Korban awalnya melaporkan pengurus pantinya BS usia 53 tahun yang telah merudak paksanya. Apa nih merudak paksanya ini? Yang telah merudak paksanya. Apa sih merudak paksanya? Yang telah merudak paksanya sejak 2022 sampai dengan 2024. Gila 2 tahun cuy. Kanit PPA Satreskrim Polres Belitung Aibda Larta Anggela menyatakan kasus dugaan ini terbongkar atas laporan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak Babel yang mendampingi korban. Insiden tersebut terjadi di Polsek Tanjung Pandang saat korban bersama teman-temannya melaporkan kasus pemerkosaan. Polres Belitung kini melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Aduh edan sih guys ya, lapor kasus pemerkosaan, oknum polisi malah cabuli korban. Niatnya ngelapor, malah sebaliknya. Itu gimana itu kita ngomongnya guys. Terus kira-kira itu gimana nih menurut kalian nih guys. Coba drop di kolom komentar nih guys. Apa tanggapan kalian soal peristiwa ini? Gue tunggu reaksi kalian. Parah men. Gue sampai pakai kacamata buat memastikan itu benar gak sih yang gue baca gitu kan. Niat lapor, malah next. Katadata.co.id, Joe Biden positif COVID-19, batal pidato di Las Vegas. Waduh, Joe Biden sekelas pemimpin USA aja kena COVID. Apalagi kita nih cucurut-cucurut nih. Apalagi nih guys, pengungsi Rohingya perkosa pelajar umur 16 tahun hingga hamil dan kabur ke Jakarta. Astaga, sengklek juga nih. Seharian ini saya udah baca 2 kasus pemerkosaan guys. Wah parah, makin hari makin parah. Next, katadata.co.id, Sri Mulyani tepis kabar komunikasinya buruk dengan Prabowo Subianto. Kumparan.com, mobil dan motor wajib asuransi mulai tahun depan. Nah, mobil dan motor wajib asuransi mulai tahun depan. Itu gimana ya? Kita asuransikannya di mana sih tuh? Jadi cerita ini polisi menilang seorang masyarakat dengan tidak adanya
tidak ada kaca spion dan pajak motornya sudah mati. Ternyata polisinya bawa motor yang pajaknya juga sudah mati, pajak motornya, dan tidak ada kaca spion. Nah, ini masyarakatnya protes. Terjadilah perdebatan sengit. Ini disorak-sorai sama masyarakat. Istilahnya masyarakat. Mereka pikir masyarakat Platnya nggak ada kita spionnya. Ya, ini bapak yang baju hitam ini ditilang sama polisi. Nih, bapak yang baju hitam ditilang polisi. Pajak motornya mati. Ternyata polisinya pajak motornya juga mati. Dan nggak ada. Gimana ini? Masyarakat ditilang nggak taat peraturan, polisinya aja nggak taat peraturan. Waduh, parah nih. Jadi waduh, parah nih. Apa pendapat kalian? Drop di kolom komentar. Parah men. Di The End Times, dugaan markup impor beras gelontorkan bansos dipertanyakan. Bansos lagi. TV One News, pesan mengejutkan MUI untuk Panji Gumilang bercermin dari kasus. Menohok juga tuh guys. Detik.com, Mahkamah Internasional putuskan pendudukan Israel atas Palestina ilegal. Oke guys, berita tadi itu menjadi berita penutupan kita hari ini. Berita soal pendudukan Israel di Palestina akhirnya dinyatakan ilegal. Nah, apa pendapat kalian soal video-video yang sudah kalian tonton hari ini, soal berita-berita yang sudah kalian tonton hari ini, yang mana paling kalian suka, atau yang mana yang menurut kalian tuh agak aneh, atau ada yang ingin kalian komentari, silahkan komentari. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, bagikan video ini sebanyak mungkin. Gue Jarkat Suki, I'm Chow Audios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.